Ini anak daraku ini keluar kemana tadi? Dia tega nata, dia sengi. Aduh, ni kan si bawang, dia to sengi. Tete siaga na rewa, dia to sengi. Awah, ini orang tua ini tidak melindungi ini. Wahlikum nara, jaga anakmu dari api neraka. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Al-mukarramun, para alim, para ulama, asatidzah, para tokoh, para orang tuaku sekalian, hadirin wal hadirat, jamaah tarwih, jamaah isya yang saya muliakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, judul yang diamanahkan kepada saya malam ini, fungsi dan peran ayah dalam rumah tangga. Mengawali materi ini, mari kita lihat surah An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala mendudukkan kita laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan. Maka dari firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu, maka dari firman adalah pemimpin bagi wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan satu sama lain, oleh karena juga mereka laki-laki telah menafkahkan hartanya. Artinya begini, di dalam rumah tangga yang berperan sebagai pemimpin adalah laki-laki, suami. Di bawahnya ada istri, ada anak. Laki-laki ini walaupun dalam rumah tangga matanre jabatanne saliwa benewe, tetapi masuk dalam rumah dia bawahan. Namoy barakna yaranewe dek gaga tete jamanna, yang perempuan tinggi jabatannya di kantor, bahkan di kantornya istrinya sebagai kepala apa, direktur apa, tamaku mulai dia bawahan. Ni punggawa ko boleh ar-rijal, laki-laki. Tetapi ketika irampe makadayaronewe punggawai, jangan dibawa ke pengertian negatif yang dulu pernah berkembang. Makadana reko punggawa tawe iladeni diservis seenaknya, menyuruh, bisa berkuasa, memerintah semaunya. Itu kalau dilihat dengan kacamata Islam, dia cocok. Engkau hadis, tapi menurut Syalbani itu hadis lemah. Tapi Al-Kastalani, As-Sakhawi dan ulama hadis lainnya mengutip dalam bukunya. Aga konsepnya Nabi Tamakkadai, Sayyidul Qaumi Khadimuhum. Pemimpin satu kaum adalah pelayan bagi yang dipimpinnya. Itulah konsep Islam. Jadi kalau ide uranewe masuk di rumah tangga didudukkan oleh Allah sebagai pemimpin, ingatlah bahwa kepemimpinan kita itu adalah sebagai pembantu yang harus bertanggung jawab dan melayani bawahan tak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjanji tidak segan-segan masuk di dapur, pergi di belakang rumah peras susu kambingnya sendiri. Presiden, presiden. Dia presiden di masanya, suruh natopo pong Allah Ta'ala, tapi dia merasa rendah gese jama-jama di rumah tangga.
yakhsifu na'lahu wa yarka'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahli bi siratin sariyah. Ya Rasulullah SAW menjahit sandalnya sendiri laku patui, menjahit bajunya sendiri kalau robek, dan Rasulullah SAW memeras kambingnya sendiri dan membantu di dalam keluarganya dengan interaksi yang baik. Pemimpin. Sebagai pemimpin, angka ayat nawanti-wanti pun Allah Ta'ala, karena ini yang dikasih judul ayat. Maka dia puangi di surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak melemah. Jadi kalau dibahasakan begini, ajak laloi di uranewe, bapak di rumah tangga, meninggalkan keturunan yang lemah. Jadi kita ini sebagai ayah, peran dan fungsinya harus berpikir keras. Peko carata iya anak-anak tak ini apota ke belakang, jangan lemah. Tafsir Kementerian Agama yang 10 jilid itu saya kutip tadi. Lemah di bidang apa? Mental, fisik, religius. Tidak boleh lemah, termasuk adalah masa depan ekonominya anak. Oleh karena itu Pak Quraisy Shihab di dalam bukunya merinci itu. Apa fungsi-fungsi ayah dan ibu sekalian di dalam membina ini rumah tangga. Pertama, kata Pak Quraisy Shihab, fungsi keagamaan. Memang harus yase lai taro ye. Fungsi keagamaan ini harus di atas, Bapak Ibu sekalian. Nasabak nareko makasing agamana nanae, tega-tega matu lai taro, tega-tega monro iya kaulaweng, namoko cemme tatak to walaweng. Aja nako lamarie, oko cemme kaulaweng, tatak ulaweng. Tatak berharga. Makutoro anak, nareko lai tanan ni agama ko nanae, kita sudah tidak takut lagi mati. Laisa laimatu, ay anakku sudah bagus agamanya, karena agamalah yang akan menjadi rem, agamalah yang akan mengarahkan kehidupan anak menuju kehidupan akhirat. Keluarga sakinah mawaddah warahmah bukan tujuan hidup itu, Bapak Ibu sekalian. Orang menikah, banyaknya SMS masuk, sakinah mawaddah warahmah, samawa ya samawa, samanna ya samawa, tujuan hidup, tania. Samawa itu bukan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah masum pakupuangi. Dah susah menyembah kepada Allah dengan baik kalau tidak sakinah mawaddah itu rumah. Untuk sakinah mawaddah warahmah, bapak ibu sekalian harus menciptakan dulu ke anak fungsi keagamaan, harus beres. Apa yang perlu diajarkan? Rukun Islam, ajarkan rukun iman, ajarkan akhlak, akidah, syariah, akhlak. Iya ro telu melo le pagurang anae. Iya sengi iman anu dek nai rita mata, surga neraka Allah Subhanahu wa taala, nabi tak kita. Kitab ini kelihatan, tapi betulkah dia dari Allah? Ini tidak kelihatan. Tepe. Ini yang mau diajarkan ke anak-anak sejak dini. Ya jari anak-anak memang masikri. Kemudian syariat, hukum-hukum untuk perbuatan yang di luar. Dan terakhir adalah akhlak. Ampeh di Pak Guruangi. Kita yakin bahwa tugas seberat itu kita tidak mampu, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ya sebagian keluarga tidak mampu. Jadi bagaimana solusinya? Carikan pesantren solusinya. Di sana dididik dengan pendidikan agama. Alhamdulillah, menjamur pesantren tahfiz, menjabun pesantren-pesantren ini, alhamdulillah kita syukuri. Riolo biasa, madrasah dan pesantren susah cari santri. Sekarang pesantren sudah tidak muat kamarnya. Pergi ke Salman tidak muat, pergi ke Urwa tidak muat, Rahmatul Asri tidak muat.
Semua tidak muat, Mangkosok lebih-lebih, Asadiyah lebih-lebih, tidak muat. Saya mau daftarkan beasiswa anak lulusan Alia di Rahmatul Asri, mau didaftar Ma'had Ali, kita yang biayai. Ternyata kami terlambat, pendaftarnya 200, yang diterima hanya 100. Syukur kita. Cuma ada yang saya mau catatan bagi saya sebagai pengelola pesantren, Bapak Ibu sekalian, begini. Memikirkan agamanya anak-anak cocok tataro ni anak tak ke pesantren, tetapi ajak talupai iya ro guru-guru nak kasih ke pesantren engkau anaknya, dia juga berpikir masa depan anaknya. Sibuk kita memperbaiki ekonomi tak sehingga kita tidak bisa mendidik anak tak, disimpanlah di pesantren. Ada yang harus kita pikirkan. Apa itu? Ekonominya gurunya pesantren. Tabe ini saya dari sana, dari pesantren saya. Siang malam ada di sana 24 jam anaknya bapak ibu yang sekolah di pesantren dijaga oleh gurunya 24 jam. Kalau itik dipelihara enak, kasih masuk kandang, kunci, selesai. Kalau anak pesantren dikunci lewat atap. Bapak ibu sekalian, ada wali santri marah-marah. Ini curhatnya guru pesantren. Pesantren agak nasanya, pesantren pangah, marah-marah, marahi gurunya, bahkan biasa diajak guru bertengkar. Wali, pesantren agak nasanya, pesantren pangah, maka dekat tania pak pesantren pangah, tahu emi tibir pangah kue. Guru kadang itu kalau ada anak nakal sekali mengajak kepada kami yang lembaga mengatakan, Ustadz kita pecat saja. Saya bilang begini, kalau dipecat, lembaga mana yang diharap untuk memperbaiki akhlaknya kalau bukan kita? Maka tabe Bapak Ibu guru, Bapak Ibu sekalian yang ada anaknya di pesantren, itu tadi masalahnya. Kalau kita sibuk mengurusi ekonomi sehingga tidak mampu duduk mengajar anak kita, maka kita juga harus memikirkan ekonominya kesian guru pesantren. Sebenarnya ini tidak tega saya ungkap, tapi ini saya mengucapkan fakta. Matandre penghasilan pengojek daripada guru-guru pesantren. Seandainya tidak ada tertanam jiwa ikhlas di dalamnya, lari itu guru pesantren. Pernah ada wali santri mengatakan sama saya, waktu saya masih pimpinan di Rahmatul Asri, Pak Ustaz, kenapa kita tidak perbaiki makanannya anak-anak di kantin? Saya bilang begini, ayo Pak kita hitung manual. Kita bayar 500 setiap bulan ke pesantren, 500, semua ada di situ, all in one. Makannya apanya ada semua di situ, listriknya, gaji gurunya ada semua di situ, 500. Coba anak tak makan 3 kali, kita hargai 5.000, 5.000 kali 3, 15, 15 kali 30, 450 hanya untuk makan. Itu pun seandainya dihargai 5.000. Nah dek gagah, namanya yang sutaso 5.000, tinggal 5.000. Ini mau digaji guru tak, ini mau dibayar listrik tak, dan seterusnya. Jadi kalau kita memikirkan agamanya ini anak-anak, maka kita memang juga harus berkorban pemikiran untuk memikirkan seluruh yang ada pesantren. Saya biasa bilang begini, kalau bapak ibu bermalam di asramanya santri tak, di asramanya anak tak, subuh hari nanti bapak ibu akan menangis. Insya Allah menangis. Kenapa? Melihat antriannya itu anak-anak mau masuk WC. Tidak ada dibawa 10 antrian. Dari mana dihitung? Dari gayungnya pas serok anak-anak hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 antri untuk buang air subuh. Tidak ada dibawanya 10. Ini antrian 1 WC. Apa artinya? Agak betulan, WC di pesantren tidak memadai untuk kapasitas jumlah santri. Siapa yang harus pikirkan? Kita yang punya anak di sana, kita semua. Jangan dibebankan semua ke pesantren. Ini demi pendidikan anak, pendidikan anak. Bapak ibu sekalian, mohon maaf ini saya kayaknya malam ini curhat. Sayyidina Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, saya ke sumbangat. Sayyidina Umar dulu ditanya, ya Umar, saya ke sumbangat tak ini. Maka dari Sayyidina Umar, apa ya Rasul, ubagi 2 waram paraku. Saya bagi 2, setengah untuk Islam, setengah untuk keluarga. Sayyidina Abu Bakar lagi, idik tosi Sayyidina Abu Bakar, berapa kita? Maka dari Sayyidina Abu Bakar, apa ya
semua yang saya miliki wak beramana ko selengi perjuangan Islam. Jangan yang lainnya. Nabi ta lagi sendiri, masaya langi. Aga nasa Nabi ta, ma tarakta li ahlika ya Abu Bakar. Aga musalai untuk keluargamu ya Abu Bakar, narik kamu are beramana sini nanu mupunai aga mutarongi anakmu. Aga nasa Abu Bakar, taraktullah wa rasulah. Taraktullah wa rasulah. Allah dan Rasulnya saya simpan untuk anak-anakku. Apa itu? Aga betuan na taraktullah wa rasulah. Yang disimpan oleh Abu Bakar kepada anaknya itu adalah agama. Agama Bapak Ibu. Dia Nabi tahu Abu Bakar masalah orang parang. Yang penting agama dulu ditanam, insya Allah akan datang sendiri nanti itu di belakang. Walaupun nanti ini sini Pak Quraisy mengatakan ada fungsi pendidikan. Fungsi pertama keagamaan. Jadi cocok mi, kalau Bapak Ibu bersemangat kasih masuk di madrasah, kasih biar sekolah umum, karena ada sekolah umum sekarang tidak lagi hanya umum dipikirkan, malah gencar mereka mengajarkan syariat Islam di sekolah umum. Tinggal kita pilih yang mana cocok. Yang kedua, kata Pak Quraisy Shihab, fungsi kasih sayang. Iya nate pokok iya, fungsi kasih sayang. Ajak kita sebagai orang tua jangan hanya berperan metek tak macai tak. Metek tenaku baine macai. Lebih pindo metek naku anak-anak macai. Tidak ada kasih sayang di dalam rumah tangga. Ini kata Pak Quraisy Shihab ini. Fungsi kedua sebagai peran ayah dan ibu sekalian adalah fungsi kasih sayang di dalam rumah tangga. Disayang itu keluarga. Tabe, ini orang-orang tuaku sekalian. Saya ceramah begini tidak mengatakan bahwa kita tidak sayang. Hanya saya menjalankan tugas. Ya konakan naki di amak ko ni. Ya konakan naki. Tapi kan to makan jama anak kue. Maka datawe sesa. Ya. Ada hadis dari Abi Hurairah. Hadis dari Abi Hurairah, maka dai annal Aqra bin Habis, engkau sahabat Nabi Aqra bin Habis. Ia Nabi ta sementara menggendong cucunya Hasan, anaknya Sayyidina Ali. Nai mau ikut Nabi ta. Dicium itu anak disayang-sayang. Aga nasang Aqra bin Habis, inna li asratan minal walad. Ya Rasulullah, herang mitaki 10 nasang anakku, maka bal tuwahidan minhum. Nah dek sisa gaga na musi duit mau. Talew aliwak to ini orang 10 anaknya tidak ada yang pernah dicium sekalipun. Manangka mana jadi bapak begini kerasnya. Aga nasa nabita. Ini prinsip hidup. Man la yarham la yurham. Siapa orang yang tidak penyayang, maka dia juga tidak akan disayang. Mau poncok miadadai tapi dalam Bapak Ibu. Bagaimana kita mau disayang sama masyarakat, nah kita tidak sayang sama masyarakat. Bagaimana mau kita disayangi sama anak, nah kita tidak sayang sama anak. Bagaimana kita mau sayang kepada makhluk, dia disayang oleh Allah, nah kita tidak pernah sayang kepada makhluk. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang di bumi ini. Di bumi ini apa? Ada kucing, ada sapi, ada anjing, ada manu, ada manu. Sayanglah semua itu. Yarhamukum man fis sama. Maka yang di atas langit ada malaikat juga akan sayang kepadamu. Luar biasa konsep Islam. Maka anak kita itu sayang. Sayang ini terkadang ekspresinya tidak sayang. Terkadang ekspresi kasih sayang justru tidak sayang. Contoh, maka dia itu matuata riolo. Ia kau mau sayang anakmu akbeangi. Kalau sayang sama anakmu, buanglah. Inilah yang diterapkan oleh wali-wali santri. Saya lakda anaknya, dikirim ke pesantren. Ya biang anaknya karena kita sayang. Fungsi ketiga, pelindung. Bapak, ibu, pelindung. Lindungi anggota keluarga. Lindungi di dunia dan dilindungi di akhirat. Ku anfusakum ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah dirimu, ku anfusakum wa ahlikum nara, dan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi dena cocok tahu pas sempajang, tapi itu anaknya ndak pernah disuruh. Pas sempajang indo na we lampe nasi kirina. Tapi anaknya pergi kemana, jalan dengan siapa, pulang jam berapa,
tidak dipikirkan. Ini anak darahku ini keluar kemana tadi? Dia ni tega nata, dia sengi. Aduh, ni kan si bawang, dia tu ni sengi. Tete siaga na rewa, dia tu sengi. Awah, ini orang tua ini tidak melindungi ini. Wahlikum nara, jaga anakmu dari api neraka. Ceritanya Pak Sinuddin MZ. Di akhirat nanti, tapi ini riwayat, bukan cerita dikarang sama Pak Sinuddin. Mau masuk ke dalam surga, lai peresannya malaknya selesai, sudah siap masuk ke dalam surga. Nah, kutanya pun Allah Ta'ala, tega anakmu. Maka dia, ai, engkana aku mondri. Engkana aku mondri. Magai, tamerana kana sabadai na makasing pagkasiwan na kuidi. Ditariklah itu anak, maka dia pun Allah Ta'ala jolok, dipanggil itu anak. Ternyata anak kalau di akhirat tidak ada lagi anak bapak ibu yang salah harus. Maka dia anak-anak, ya Allah, saya tidak setuju kalau ini bapakku masuk surga. Kenapa? Gara-gara dia tidak pernah kasih ingat saya. Darah saya tidak pernah diajari agama, sehingga saya menjadi nakal waktu hidup di dunia. Sekarang minta tolong kasih masuk juga bapakku ke dalam neraka. Akhirnya Allah mengurunkan dia untuk dimasukkan oleh pertama ke surga. Lekoi koronaka. Kenapa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan pemimpin akan ditanya dengan orang yang dipimpinnya. Masih ingat ada mantan menteri agama masuk penjara, tania lena korupsi, tapi tanda tangan menyetujui adalah kebijakan. Itulah resiko seorang pemimpin. Nauzubillah, nauzubillah Bapak Ibu sekalian. Enak sekali diceramakan, tapi biar ustaznya juga setengah mati menerapkan ini. Jadi fungsi ketiga adalah pelindung. Terakhir karena waktu kita, fungsi ekonomi. Sayyidina Rasulullah SAW mengatakan, kafabil mar'i isman ayyudayya amay yakut. Ini ada di Sahih Muslim juga. Maka dari Nabi ta, madosan itu tahu, madosan itu kalau dia menyia-nyiakan ibadah ekonomi keluarga, madosan. Tidak diperdulikan ekonomi keluarga, maka dia kata Rasulullah madosan. InsyaAllah kita lanjutkan nanti di subuh hari kalau masih udah umur panjang. Bapak Ibu sekalian, terima kasih karena Bapak Ibu mendengarkan ceramah saya. Panitia yang telah memperjalakan terima kasih. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Mudah-mudahan kita ketemu nanti subuh untuk melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Quraisy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk pada tulisan Profesor Quraisy Shihab bahwa keluarga bahagia di dalamnya ada fungsi orang tua, di sini ayah bertanggung jawab terhadap keagamaan keluarga, bertanggung jawab memberikan kasih sayang, berfungsi sebagai pelindung, bukan hanya melindungi dari kebutuhan dunia, tetapi melindungi anggota keluarga di akhirat, seperti At-Tahrim ayat 6, agar menjaga diri sendiri dan menjaga keluarga dari api neraka. Yang keempat adalah fungsi ekonomi. Purani li baca makada engkah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafabil mar'i isman ayyahsiba mimman yamliku qutah amma yamliku qutah. Cukup ni nasan Nabi ta yasa tomadosa kalau dia menahan biaya dari orang yang menjadi tanggungannya. Di redaksi lainnya, kababil mar'i isman ayyudayya amay yakut. Cukuplah seseorang dinilai berdosa apabila dia menyia-nyiakan ekonomi keluarga. Sehingga dalam pembahasan ini makanan, pakaian itu menjangkiti tanggung jawab
fungsi dan peran ayah untuk mencari rezeki yang halal. Ini tanggung jawab besar kita laki-laki, sapak ki dalek halala, untuk diberikan kepada keluarga kita. Bapak Ibu sekalian, hadis Rasulullah SAW, talabul halali wajibun. Kalau tidak salah ini Imam At-Tirmizi. Maka dari Nabi ta mencari rezeki halal wajib hukumnya. Jadi masuk ki masapak dalek untuk keluarga, ini fungsi dan peran ayah, wajib hukumnya. Sesuatu yang wajib bagi kita itu matandre apalanna. Sehingga ulama besar Sulawesi Selatan, Anda Gerota Wahab Zakaria Ema, Dr. Wahab Zakaria Ema almarhum rahimahullah, mengatakan wadi jaji cangkulnya petani di sawah itu lebih matandre daripada putar tasbihnya ahli ibadah. Kenapa? Nasabah iya roh masuk ke masa pak dalek wajib hukumnya. Dalam ilmu usul fikih, si tandre-tandre na yaitu amal sunnah tidak mungkin mengalahkan amal yang wajib. Contoh, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nasa Nabi, hadis yang sangat sering kita dengar. 2 rakaat sebelum salat subuh, salat sunat, lebih matandre angka daripada lino lololise. Tapi setinggi-tingginya pahala itu tidak mungkin mengalahkan pahala salat subuh, karena dia wajib. Ya asepi pahala salat subuh dibandingkan salat sunat. Mencari rezeki yang halal wajib hukumnya. Ini ada kesalahan persepsi dari masyarakat. Seakan-akan dari kolokkan iku galungne ko pasae mak balu masapak dalek halal. Seakan-akan itu dianggap satu kesia-siaan non pahala. Ini kesalahan besar. Wajib hukumnya. Yang wajib itu Allah menyediakan pahala. Kalau memang kita mau memburu pahala, pahala lebih besar dari yang sunnah-sunnah. Yang menjadi masalah nanti kalau pekerjaan itu menghalangi ibadah lainnya. Tapi kalau semua jalan, ilapi si waktu nama sempaja, mas sempaja, ilawi isi dapi waktu nama puasa, mas puasa, kerja jalan, ibadah tidak ada dihalangi, itu adalah ibadah besar. Rasulullah SAW pernah mencium tangan seseorang di mimbar ini, entah keberapa kalinya saya ingat. Dikisahkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Maka dia kasih diwat turane mengoleh ku nabita, napitangi limanna boro limanna. Bengkak tangannya Bapak Ibu sekalian. Napitangi ku nabita. Rasulullah tanya, kenapa itu tangan tak bengkak? Ya Rasul, saya pembajak tanah, pekerjaan rutin saya untuk mencari nafkah keluarga. Kata Rasulullah, inilah tangan yang dicintai oleh Allah. Kemudian tangan itu diambil oleh Rasulullah, kemudian naimawi. Betapa terhormatnya ini orang. Naimawi limanna ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalaluddin Rahmat mengatakan, rahimahullah, 2 mitu 5 pura naimawi ku Nabi. Hanya 2, tidak 3. Nomor Sidi, limanna anakna Sayyidah Fatimah sebagai tanda kasih sayangnya. Dan kita sudah bahas tadi malam, fungsi ayah juga itu adalah fungsi kasih sayang. Naimau namitta limanna anakna sebagai tanda kecintaannya pada anaknya. Yang kedua adalah tangan pekerja keras. Teman-teman kita yang di sawah, pekerja bangunan, mungkin di pasar, maka serak tulimanna. Kasarnya tangannya itu adalah tangan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala demi mencari rezeki halal, karena wajib hukumnya. Itu adalah tanggung jawab kita laki-laki. Apa bahayanya kalau yang kita bawa masuk di dalam rumah harta yang tidak halal? Ini juga harus dibahas. Jangan sampai gara-gara demi ekonomi keluarga ya lupai halala halulu lailulu. Halala halulu lailulu mana? Ini bahayanya. Dari Ibnu Abbas dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat, tuliyat hadhil ayat inda Rasulullah. Engka ayat na baca sahabat iku nabitta yasdena nabitta ya ayuhan nas
wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Begitu ayat itu surah Al-Baqarah 168. Faqama Sa'ad bin Abi Waqqas, tetungi sahabat yang sengi Sa'ad bin Waqqas, tetungi tanda seriusnya. Faqala ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabat da'wah. Ya Rasul, ilau doa ngak kasih nasang Sa'ad bin Waqqas supaya doa-doaku diterima. Agar nasa nabita atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Kalau kamu mau diterima doa tak, atib mat'amak, pacingian remu. Maksudnya jaga kehalalan makanan. Sebagai orang tua, ya bukan diri sendiri, jangan sampai masuk itu di mulutnya anak-anak kita sesuatu yang halal walaupun satu suap. Karena ini ada satu suapnya disebut oleh Rasulullah SAW. Ini lanjutan hadisnya. Walladzi nafsi Muhammadin biyadi, kata Rasulullah, saya bersumpah demi zat Allah yang jiwaku berada di tangannya, innal abda majempu si ditahu si diata la yakdziful luqmatal harama fi jawfih, napatamai nandre si timpu de nama kada si penne satu suap lukma itu satu suap. Al harama, tapi itu haram. Ma yataqabbalu minhu amal 40 yauman, ma yataqabbalu minhu amalun 40 yauman. Dari haram satu suap itu efeknya ini 40 hari ke belakang amalnya tidak diterima. Di hadis yang lain saya dapat, kalau tidak salah di fikih sunnah, la tustajabu lahu da'watun, doanya 40 hari ke depan tidak diterima. Dari apa itu? Si timpuk mie, apalagi kalau si penne. Betapa kita ini sebagai ayah disuruh hati-hati. Sehingga ibu-ibu, ibu-ibu sebagai istri, ia kena pakai muangi lakai tak duit makai ga. Hari ini makai ga makompe, ajak terterima jolok. Bisa? Agalai podang. Boleh tega ye. Boleh tega ye. Ya kalau jawabannya deh nama nasa, jangan kita terima. Karena ini harus kerjasama suami istri. Demi apa? Kasihan ini kalau masuk sama anak-anak, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus memeriksa apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Di riwayat yang lainnya, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari banyak ini, dari Baihaqi, Al-Manawi, ada juga di Majma' Az-Zawaid. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyaj'ala ahadukum fi fihi turaban khairul lahu min ayyaj'ala fi fihi ma harramallahu alaihi. Lebih mulai pertama tanah, kata Rasulullah SAW, lebih bagus itu tanah dikasih masuk di mulut daripada satu suap yang haram. Ini menjadi perhatian kita, Bapak Ibu. Inilah fungsi seorang ayah untuk mencari rezeki yang halal buat anak-anak kita. Selanjutnya ada fungsi berikutnya, kata Pak Quraisy Shihab, fungsi pendidikan. Kenapa dibedakan dengan agama dengan pendidikan tadi? Kalau agama nomor satu, ini pendidikan yang dimaksud, pendidikan secara umum. Nasabangka dan Sayyidina Ali di sini mengatakan, maka dari Sayyidina Ali, Rabbu auladakum li zamanin ghaira zamanikum.
tapak guru ya nak tak untuk dipersiapkan pada satu zaman yang bukan zaman tak. Contoh mie, pesantren di masa lalu diajarkan ilmu kakbeng. Oh, pesantren di masa penjajahan, yuk kau masuk ke pesantren diajari kanuragan ilmu silat, pencak silat, taekwondo apa. Di masa lalu begitu, bahkan diajari ilmu kebal. Kenapa? Karena dia dipersiapkan untuk keluar, jangan sampai ada Belanda. Setelah lewat penjajahan, di masanya Pak Harto awal-awal diajarkan skill menjahit, diajarkan skill untuk bersiap jadi bengkel. Yang perlu jelas anak-anak diajarkan skill di pesantren itu. Sekarang apa kebutuhan zaman tak? Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini anak-anak tak, menurut Sayyidina Ali, ajari anak tak, jangan selalu bakat tak mau diturunkan ke anak tak, tetapi anak tak itu dilihat bakatnya dan ini dipersiapkan untuk masa yang akan datang. Makanya di pesantren, di sekolah umum, di madrasah diajarkan itu ilmu umum. Supaya apa? Supaya anak-anak kita bisa juga nanti mereka juga akan jadi ayah. Ekonominya juga harus mapan yang halal-halal. Maka mereka harus punya keahlian. Sekarang ini tidak bisa dihindari, itu iptek, Bapak Ibu sekalian. Ini fungsi pendidikan. Kemudian ada fungsi sosial, kata Pak Quraisy Shihab. Ada anak-anak untuk diajarkan beradaptasi dengan masyarakat. Diajari, itu tanggung jawab kita. Betapa banyaknya tanggung jawab seorang orang tua ini untuk memasukkan anak ke pendidikan. Lagi-lagi butuh biaya, mahal biaya pendidikan, Bapak Ibu sekalian. Mahal biaya pendidikan itu. Fungsi sosial termasuk terakhir, kata Pak Quraisy Shihab, fungsi reproduksi. Artinya begini, orang tua itu juga harus berpikir, karena ini berbicara peran fungsi, harus memikirkan ini ekonomi kita begini, maka ini harus dirancang. Anak ini berapa? Jangan sampai pendapatan tidak jelas baru anak 15. Kecuali kalau toto ya. Adakah yang begitu? Ada, Pak. Di Jawa Timur ada orang biar minum pil KB DJ na mempang. Mak berutu di program KB entah kenapa tidak mempan. Itu namanya toto. Tetapi seperti Syekh Qardawi mengatakan bahwa di antara yang harus dimanage oleh keluarga itu adalah mengatur keturunan, bukan menghalangi keturunan, tapi diatur, tentu disesuaikan dengan taraf ekonomi dan lain-lain. Yang dilarang dalam ayat itu langsung membunuh anak karena takut rezekinya. Itu memang dilarang, haram. Tetapi kalau diatur dengan baik. Sebagai ini kita bicara dari atas, bicara pendidikan, bicara agama, bicara ekonomi, semua lari ke ekonomi. Makanya Bapak Ibu, kita masuki asos untuk sapa dalek, betul-betul ini jangan dianggap satu kesia-siaan. Apalagi tai-tai tahu maluli suku galungi kemudian palalulino, salah itu. Maluli suku pasai mak balu kemudian mengatakan palalulino, tidak bisa kita menebak orang begitu. Yang memang palalulino adalah apabila mereka dek na nyampangi kewajiban lainnya. Ma puasa dek na puasa na taro masangki ku galunga. Oh memang palalulino ya roh. Idapi ni waktu sempajang sampai habis waktu sempajang de panamendre pole galuna, berarti memang palalulino. Tapi kalau semua jalan, ini ada hadis. Hadis dari riwayat Muslim, Bapak Ibu sekalian. 20 menit. An Abi Hurairah, maka dari Abi Hurairah dinarun. Jadi Rasulullah membanding 4 pengeluaran tadi rumah. Pengeluaran isi dompet tak. Nabandingkan Nabi SAW 4 pengeluaran dompet yang kita keluarkan, mana paling unggul pahalanya. Ini hadis Muslim, tidak usah diragukan, dari Abi Hurairah. Maka dari Nabi ta, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Uang yang kita keluarkan untuk sabilillah, perjuangan agama termasuk masjid ini. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah.
uang yang kamu keluarkan untuk membebaskan budak dek negara sudah tidak ada budak sekarang. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang yang kamu keluarkan untuk membantu fakir miskin. 3. Terakhir, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan uang yang kamu keluarkan untuk biaya keluarga sehari-hari, pendidikannya, pakaiannya, makanannya, kebutuhan lainnya. Jadi 4 dibanding oleh Rasulullah. 1 sabilillah, 2 membebaskan budak, 3 membantu fakir miskin, terakhir 4 ekonomi keluarga. Mana yang paling besar pahalanya di sini? Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya itu adalah yang kamu nafkahkan untuk biaya sehari-hari kehidupan anaknya. Jadi jangan anggap itu suatu kesia-siaan. Jangan sampai kita anggap mengaji ini yang besar pahalanya, masempaja sunnah yang besar pahalanya. Tidak. Termasuk orang pergi ke pekerjaan halal itu adalah mereka menjalankan agamanya. Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa saya tutup pertemuan dengan satu kisah. Kisah Tomanini. Masih bisa 5 menit Bapak Ibu ya. Baru 20 ini. Kisah Tomanini mencari nafkah. Ini menurut sebagian kisah ini tidak ada dasarnya, tapi saya lihat ulama-ulama besar dunia mengutip dan membahas riwayat ini. Di antaranya Syekh Kishk Mesir membahas ini. Di Indonesia ada Kiai Haji Sukran Makmum membahas ini. Ada seorang anak muda duduk-duduk di pinggir sungai. Kebetulan itu waktu dia lapar sekali. Tapang kalalo mali agak senang bawa apel. Lalu kolona kebetulan ini orang lapar. Dia ambil itu apel, dia makan. Napai didapi si polo nanre muncul di hatinya. Tanya aja anukku Andre ye. Bahaya ini. Harus saya cari orangnya ini. Nasapa, jadi dia pergi ke hulu sungai. Nasapa 3 tahun. Kebutuhan didapat betul. Engkau boleh kebun luas, kebun kurma. Pasti di sini ini kurma jatuh ini. Napa si polo Ronandre? Napa si polo? Assalamualaikum. Ketemu. Kenapa? Nah ceritakan. Saya makan ini tak. Saya minta halal tak. Diriwayatkan itu dia sampai menangis. Minta tolong halalkan ini apel tak saya makan. Saya dapat tadi di ujung sana di hilir. Maka daya rotawe. Tapi dalam hatinya bisa tahu pasti orang baik. Masa anu malik lagi nalilau halalakna. Maka daya saya tidak bisa langsung halalkan. Apa syaratnya? Dia bilang syaratnya kamu harus mengabdi makjama ke kebun ini. Kamu harus kerja di kebun ini, kerja di kebun ini. Kalau tidak salah itu 1 tahun. 1 tahun Pak. Kalau Sukran Makmun, karena saya dengar kasetnya itu saya masih umur sanawiyah. Kalau tidak salah 4 tahun tersebut, antara 1 dengan 4 tahun. Bukan main. Si polomi apel itu pun mali. Tetapi ini yang punya kebun ini ingin mengetes siapa ini orang. Bagaimana? Mau halalnya? Dia bilang iya, setuju kerja di sini 1 tahun. Iya, asalkan dihalalkan. Kerjalah. Idapi wetun nasi taung. Dia sudah saatnya untuk datang untuk menyatakan bahwa apel yang setengah dimakan itu halal. Dia bilang, tabe sudah mengabdi kak di sini. Halal mika itu? Bilang belum. Toje ini yang punya taliwa to batena mates orang. Nah bilang, bisa kuhalalkan 1 syarat lagi. Agak sih. Dia bilang, nikahi anakku. Tapi itu anakku katanya buta, tuli, lumpuh. Bagaimana mau? Yang penting halal. Insyaallah ya Allah. Ya koya rolau salai bawan ni je. Apa
Nah satu apel je pak. Bagaimana setuju? Buta anakku tuli, dia tonon lima kade, lumpuh. Bilang, iya siap. Yang penting itu halal. Karena saya takut di akhirat. Bilang, dilakukanlah akad nikah. Akad nikah, langsung akad nikah dengan dibiayai semuanya oleh yang punya kebun. Sujanya menikah. Lo kan nak naseng jemput bainemu, kutega karo kamarae. Dia jemput ke sana. Assalamualaikum. Masuk anak darah maka cantik. Masuk anak darah maka cantik. Maka dai, tania baineku ye. Ya baineku buta tuli, tidak bisa tuh berdiri. Ini kenapa berdiri? Rewa aku matuanna. Bilang pak, salah ya tania baineku. Magai nama cantik. Bilang enak. Ucari takko na. Wattummu abunga engka makka damil lau halala aku apelek tak wisan no makka dato kanjak ko. Tapi saya ingin memperjelas bahwa kami ini orang baik betulkah menjaga keharaman makananmu. Saya tes kamu. Anak saya itu buta. Apa sebabnya saya bilangi buta? Denang kena ita anu harang itu. Anak saya itu tuli. Denang kena kalinga anu harang itu anakku itu. Yang cantik itu. Dia itu kebilangi lumpuh karena dia tidak pernah keluar mencari sesuatu yang haram. Iya nomor benemu, pobain ini. Istrimu itu yang cantik itu. Alhamdulillah. Akhirnya melikalah dia. Dari menjaga kehalalan ini turunlah keturunan yang luar biasa. Dia adalah Abu Hanifah. Jadi dari pernikahan ini yang menjaga kehalalan apel ini dengan istrinya yang cantik ini, lahirlah Abu Hanifah bin Sabit bin Nu'man. Karena yang namanya tadi ini orang anak muda Sabit. Jadi itulah bapaknya Abu Hanifah. Artinya ini apa Bapak Ibu? Untuk menjadikan bercita-cita menjadi anak saleh, anak tak, kemudian makanan haram selalu dikasih, masih sakit gara-gara kita. Untuk menjaga menjadi anak saleh, makanan harus jaga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga kita menjadi ayah-ayah yang baik, terutama penceramah minta didoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma nawwir qulubana binuri ilmika wa hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik wa zayyinna bil akhlaqil karimah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.